Untuk para guru, silakan gunakan AI untuk asisten guru, untuk membantu pekerjaan kita. Kemudian yang perlu diingat adalah AI itu hanya alat bantu, dan tingkat jawabannya itu belum tentu sempurna. Jadi jawaban yang diberikan oleh AI diperiksa lagi, dilihat lagi apakah sudah sesuai atau belum. Sangat banyak yang bisa kita gunakan, aplikasi atau tool yang bisa membantu guru. Karena bagaimanapun saat ini yang perlu kita oleh siswa dan guru, saat ini saingan siswa dan guru bukan hanya sesama manusia. Sekali lagi, bukan hanya sesama manusia, tetapi sudah bersaing dengan teknologi. Betapa banyak sekarang pekerjaan manusia hilang digantikan oleh teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa di tengah kita. Kembali lagi dalam program Speak ya, seputar perbincangan edukasi Aceh kita. Bersama saya Rizal Fikri TA, dan kemudian narasumber-narasumber hebat yang telah kita undang kemari yang merupakan pakar dan ahli di bidang-bidangnya. Nah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber tentunya yang sangat sedang fenomenal ya kalau di dunia media sosial, dan beliau juga baru saja menyelesaikan program doktor di Unimed ya, Universitas Negeri Medan. Beliau juga salah seorang guru hebat yang ada dari Kota Losumawe, yang berasal dari SMA Negeri 7 Kota Losumawe. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. John Darmawan SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Beliau kabar baik tentunya karena sudah sampai di sini dengan sehat walafiat. Kita doakan juga sampai nantinya selesai perbincangan kita dan sampai kembalinya beliau ke sana, beliau juga dalam keadaan sehat walafiat dan selamat sampai tujuan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan AI sebagai asisten guru. Jadi di sini menarik untuk kita kaji lebih lanjut bagaimana sih ke depan penggunaan AI ini sendiri. Yang katanya nantinya AI itu bisa menggantikan guru. Nah, apa benar? Mari kita gali lebih lanjut terkait dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, hari ini Pak J. Darmawan, saya minta bagaimana sih sebenarnya AI itu yang menjadi asistennya guru, yang dimaksud seperti itu pernyataannya ya. Baik, terima kasih Pak Fikri. Sebelum kita menjawab itu, sebenarnya kita perlu mengetahui bahwa AI ini bukan barang baru sebenarnya. AI itu sudah lahir sejak tahun 1956. Tetapi pada saat itu lebih banyak digunakan untuk keperluan militer. Kemudian tahun 1997 lahir cabangnya lagi, namanya machine learning atau mesin pembelajaran. Nah, ini dia dapat menganalisis data dan pemrograman. Kemudian tahun 2017 lahir namanya deep learning. Ini untuk bagian dari AI untuk pemrograman. Nah, tahun 2021 lahirlah yang namanya AI generatif. Nah, AI generatif inilah yang paling banyak digunakan oleh orang sekarang. Contohnya itulah ChatGPT, Gemini, Copilot, dan sebagainya. Karena AI generatif itu dia mampu menghasilkan konten dalam bentuk teks, gambar, video, dan coding. Nah, kalau dulu butuh waktu berbulan-bulan untuk membuat sebuah coding, sekarang tidak sampai 5 menit dengan menggunakan AI. Nah, mengenai AI ini memang menarik karena dia sekarang sudah mempengaruhi hampir semua lini kehidupan. Hampir, saya tidak berani mengatakan 100%, tapi hampir semua platform sekarang menggunakan AI. Karena kalau mereka tidak mengintegrasikan dengan AI, maka platform tersebut akan ditinggalkan. Nah, mengenai apakah AI dapat menggantikan peran guru? Nah, kalau dari segi teknologi bisa saja, tetapi ada satu hal yang tidak dimiliki AI, yaitu kesadaran.
Nah, karena AI tidak memiliki kesadaran, maka saya dapat mengatakan bahwa AI tidak bisa menggantikan peran guru, terutama dalam hal mendidik dan personal dengan siswa. Jadi kesadaran ini, hubungan ini yang tidak dimiliki oleh AI. Oleh karena itu, AI tidak bisa menggantikan posisi guru. Wow, luar biasa rupanya ya. Pengaruh globalisasi saat ini tentunya dengan tantangan-tantangan yang ada, guru juga harus beradaptasi adaptif terhadap perkembangan ini. Nah, banyak juga guru yang belum bisa memanfaatkan AI. Nah, bagaimana pendapat dari Pak John Darmawan ketika guru belum mengetahui banyak terkait dengan asisten AI ini gitu? Nah, jadi karena AI tadi tidak bisa menggantikan guru, tetapi guru dapat menggunakannya sebagai asisten guru, membantu pekerjaan guru. Oleh karena itu, guru harus menguasai AI ini sebenarnya, harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karena bagaimanapun memang sekarang memang zaman AI, di mana-mana sekarang menggunakan AI. Bahkan kalau kita tidak paham atau menguasai AI, tidak adaptif dengan AI, kita bisa tertipu dengan konten-konten yang dibuat oleh orang. Misalnya video, kita pikir itu benar-benar video yang dibuat asli ya, padahal itu hasil kreasi AI misalnya. Nah, demikian juga dengan guru. Kalau guru tidak menguasai AI, maka bisa jadi akan pelan-pelan akan tergerus dia nanti ketika siswa membuat konten, menjawab soal misalnya dengan menggunakan AI, guru tidak tahu bahwa itu dibuat oleh AI. Maka ini bahaya karena nanti siswa daya berpikirnya cenderung menurun ya. Sementara kita menginginkan siswa itu daya nalar berpikirnya itu meningkat. Tapi karena guru tidak tahu bahwa itu dibuat oleh AI, maka ya siswa tidak ada daya nalarnya, kemampuan berpikir kritisnya justru menurun. Nah, ini berbahaya sebenarnya. Berbahaya sebenarnya ya. Dengan ada AI dapat lebih mudah mengeksplorasi semua yang kita butuhkan. Bahkan hal-hal yang harusnya kita berpikir, kita minta untuk dibantu berpikir oleh misalnya mesin ya. Mesin. Sehingga nantinya akan sulit ketika kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang nyata di lapangan sehingga membutuhkan daya nalar yang tinggi, Pak ya. Jadi saat ini bagaimana sih sebenarnya AI itu dapat membantu guru tadi? Jadi bagaimana cara dia sebenarnya bisa membuat guru itu untuk dapat membantu ya peran guru tadi? Bagaimana? Baik, jadi guru dapat memanfaatkan AI ini sebagai asistennya. Tapi sebelum saya menceritakan ke hal tersebut, saya ingin menceritakan bahwa AI ini dia bekerja dengan cara men-scanning seluruh data yang ada di internet. Ya, setelah di-scanning, nanti AI ini akan menggunakan prinsip matematika namanya probability dan prediksi. Nah, misalnya kalau huruf pertama muncul N, selanjutnya apa? Inilah alasan kenapa dengan pertanyaan yang sama AI bisa menghasilkan jawaban yang berbeda-beda. Tetapi maksudnya sama, tapi redaksinya berbeda-beda. Nah, jadi guru dapat memanfaatkan AI ini untuk membantu pekerjaannya, misalnya menyelesaikan pekerjaan administrasi guru, seperti membuat RPP. Nah, kita bisa meminta bantuan AI untuk membuat RPP yang interaktif, yang kreatif, dan sesuai dengan personalisasi siswa. Jadi karena setiap siswa itu kan berbeda-beda, tapi kita bisa meminta AI untuk membuat perencanaan pembelajaran yang terpersonalisasi. Kemudian membuat modul ajar, membuat LKPD, membuat bahan ajar. Bahkan sekarang sudah muncul seperti Gemini VO3 itu bisa kita minta AI untuk membuat video pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu memiliki media belajar dengan media yang bervariasi, contohnya video tadi. Nah, jadi itu, jadi ini pekerjaan administrasi. Selain itu, AI juga bisa kita minta kepada dia untuk membuat soal-soal tes yang sesuai dengan perkembangan siswa, perkembangan pola pikir siswa, dan juga soal-soal yang adaptif. Selain itu, kita bisa meminta AI untuk membuat game-game edukasi. Nah, contohnya ini misalnya ya, saya ingin membuat game edukasi seperti kuis-kuis terkenal, Who Wants to Be a Millionaire. Bisa kita minta AI untuk membuatkan kuis interaktif Who Wants to Be a Millionaire, tapi soalnya kita ganti dengan soal materi pelajaran.
Bisa. Salah satu tool yang bisa digunakan itulah Canva AI. Oh iya, luar biasa sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan AI sangat banyak yang bisa kita gunakan aplikasi atau tool yang bisa membantu guru. Nah hari ini kita menyangkut dengan penilaian sistem penilaian yang dilakukan oleh guru. Bagaimana caranya bisa memanfaatkan AI, Pak? Nah salah satu karena fungsi dari AI sendiri adalah membantu guru tadi untuk penilaian. Nah bagaimana, Pak? Nah, kita bisa meminta AI untuk membuat sistem penilaian sesuai dengan keinginan guru. Misalnya guru ingin membuat sistem penilaian seperti CAT. Nah, biasanya kalau kita buat CAT itu kan harus ada aplikasi ini, aplikasi itu. Tapi kita bisa meminta bantuan AI. Yang penting kuncinya untuk menguasai AI inilah teknik prompting. Cara teknik membuat prompt-nya. Prompt ini adalah perintah yang kita berikan kepada AI. Nah, untuk menghasilkan prompt yang bagus itu harus ada minimal 5 kriteria. Yang pertama personal. Kita harus kasih tahu pada AI kita ini bertindak sebagai siapa dia sebagai siapa. Misalnya bertindaklah sebagai guru SMA. Kemudian setelah personal tujuannya, apa tujuannya? Bantu saya untuk membuatkan sistem CAT, Computer Assistant Adaptive Learning atau tes. Kemudian konteksnya, apa konteksnya? Nah kalau RPP misalnya kita harus beritahu struktur apa yang ada dalam RPP itu untuk menghasilkan RPP yang lebih bagus dan sesuai dengan keinginan. Nah kalau soal yang bagaimana kita mau? Konteksnya berarti soal fisika misalnya, kelas 12. Kemudian materi ini tingkat level berpikirnya bagaimana dan sebagainya. Jadi harus jelas di konteks. Kemudian batasan, boundary-nya, batasan kita kasih tahu batasannya. Misalnya bahasanya formal dan mendidik. Kemudian 1000 kata itu batasan namanya. Kemudian satu lagi persona, konteks, tujuan, batasan. Satu lagi saya lupa. Tapi 5 lah. Ya. Nah, harus ada 5 ya. 5 item tadi yang perlu kita inikan ya, kita jelaskan di prompt tadi ya, supaya nantinya apa yang kita inginkan tentunya dapat dituliskan atau dibuat oleh AI tadi. Nah, ini juga menyangkut dengan daya nalar guru, Pak. Jadi kemudian guru tidak terlalu lagi harus berpikir dalam membuat soal, kemudian dia sangat mudah mendapatkan soal. Apakah nantinya tidak berpengaruh kepada daya nalar guru sendiri untuk ketika siswa tiba-tiba bertanya dengan soal AI dan kemudian secara tatap muka dia harus menjawab dan kemudian dia tidak mampu untuk menjawab itu, Pak? Nah, jadi ini juga jadi satu masalah bahwa ketika guru sangat tergantung kepada AI, maka kemampuan dia nalar berpikirnya itu menjadi berkurang, kan? Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya sebelum menggunakan AI, guru harus paham terlebih dahulu terhadap apa yang dia inginkan dari AI. Misalnya kita minta guru untuk membuat soal TKA. Sekarang kan lagi ini ya heboh TKA. Nah, misalnya kita ingin guru ingin membuat soal setara TKA. Nah, guru harus paham bagaimana model soal TKA tersebut. Apa aja yang unsur-unsur yang harus ada dalam soal TKA tersebut. Nah, kalau dia sudah paham hal tersebut, maka ketika dia menggunakan AI tidak lagi bias. Karena bagaimanapun tidak semua jawaban AI itu benar. Nah, boleh dicoba soal pelajaran. Nanti ketika kadang-kadang jawabannya tidak benar, ya kan. Nah, jadi jangan terlalu percaya juga dengan AI. Tapi paling tidak dia sudah membantu kita dalam membantu kita dalam mengerjakan proyek atau apa yang kita inginkan. Tetapi jangan terlalu percaya. Lihat lagi. Pelajari lagi sudah benar atau tidak. Nah, jadi sebelum menggunakan AI sebaiknya guru harus memahami dulu apa yang ingin dikerjakan oleh AI supaya tidak bias. Ya, ini bagaimana kemudian AI ini dapat membantu memberikan motivasi kepada guru dan kepada siswa juga, karena sekarang pengaruh dari gadget sendiri juga sangat besar ya, sangat menarik bagi siswa dan murid. Nah, bagaimana kemudian AI itu bisa memberikan motivasi sehingga proses pembelajaran ini dapat berlangsung secara maksimal gitu ya di dalam ruang kelas. Nah, jadi AI ini kan mesin ya, mesin pembelajaran. Jadi motivasinya itu misalnya guru ini saya besok mengajar, kira-kira apa ya yang harus icebreaking apa yang harus saya berikan atau motivasi apa yang memberikan. Kita bisa minta pada AI.
Misalnya saya besok akan mengajar materi gelombang. Kira-kira bagaimana motivasi yang bagus untuk saya berikan kepada siswa saya supaya siswa saya termotivasi untuk belajar. Nanti dia akan memberikan beberapa masukan, tinggal kita pilih. Kemudian yang penting sekali Harudin adalah AI ini hanya alat bantu. Tool ya. Ya, tool, hanya alat bantu. Jadi jangan selalu bergantung sekali kepada AI. Dia hanya alat bantu saja. Kita menggunakannya ketika kita memerlukan. Jadi supaya kita tidak terlalu bergantung pada AI. Kemudian mengenai motivasi siswa, ketika guru meminta bantuan para AI untuk membuat media yang bervariatif, yang interaktif, yang menarik, apalagi berbasis animasi dan sebagainya, maka saya yakin siswa akan termotivasi untuk belajar. Nah, jadi dia tidak monoton lagi pembelajarannya, sudah kreatif dan inovatif. Maka siswa pasti termotivasi sehingga daya nalarnya pasti akan meningkat kemampuannya. Tapi kembali lagi Pak John, ketika kita berbicara satuan pendidikan di Aceh, tentunya ada yang di wilayah perkotaan dan juga ada di wilayah perdesaan atau daerah-daerah pinggiran di Provinsi Aceh. Nah, kebanyakan dari sekolah yang ada di daerah ini tentunya tidak sama ya dengan yang ada di perkotaan. Nah, bagaimana kemudian dengan segala keterbatasan ini guru mampu menghadirkan sosok AI sendiri di daerah-daerah pedalaman sehingga nantinya siswa di sana juga merasa ada perkembangan zaman yang mereka ikuti dalam pembelajaran gitu, Pak. Keterbatasan itu misalnya internet ya? Iya, keterbatasan internet dan fasilitas mungkin ya, komputer tidak ada dan segala macamnya. Kalau mengenai internet memang agak susah karena AI ini kan masih berbasis internet ya. Nah, keterbatasan tersebut, tapi mungkin ya guru menyiapkan dulu di rumah bahan-bahan atau media-media pembelajaran menggunakan AI ini, kemudian dijalankan di sekolah tanpa menggunakan internet tadi. Nah, misalnya kalau game edukasi tadi setelah dia dapat, nanti kita download, kita pasang ke misalnya website kita yang ada hosting, nanti kan bisa kita jalankan secara offline. Jadi banyak cara sebenarnya. Yang penting ada kemauan dan keinginan, terus kemudian bisa memotivasi siswa untuk terus belajar Pak ya tentunya. Nah, kemudian bagaimana kita dapat menggunakan AI ini untuk jangan sampai AI ini dapat menggantikan peran guru. Nah, bagaimana secara kita menggunakan atau mempelajari AI ini secara bijak sehingga nantinya perannya itu tidak tergantikan juga tidak dapat menggantikan peran dari guru. Nah, itu kuncinya tadi kan satu ya, AI itu hanya alat bantu. Nah, kalau kita sudah mengunci dia bahwa dia hanya alat bantu, maka kita menggunakannya ketika kita perlu bantuan saja. Kan begitu fungsi alat bantu. Jadi guru jangan ketergantungan sekali dengan AI. Misalnya ketika guru membuat RPP sudah buntu, ini nggak bisa apalagi ya, maka bisa kita bantu pada AI. Membuat soal, ini apalagi yang saya tanya, kita bisa minta bantuan pada AI. Media pembelajaran ini media apa saya gunakan bisa minta bantu pada AI. Jadi jangan tergantungan. Nah, contohnya misalnya saya mengajar fisika, saya butuh gambar misalnya kapal selam, tapi di kapal selam itu ada keterangan-keterangan fisikanya. Kita bisa minta bantu pada AI, tolong buatkan saya kapal selam untuk pembelajaran fisika. Maka dia akan memberikan gambar kapal selam yang ada keterangan-keterangan fisikanya. Nah, jadi sudah seperti itu sebenarnya. Dan bahkan mungkin akan ada platform, karena ke depan setiap hari itu terus bertambah platform yang berbasis AI ini. Saya yakin ke depan mungkin sekarang sudah ada platform yang bisa langsung dalam bentuk animasi mungkin untuk membuat media pembelajaran ini. Sudah sejauh itu ya berarti perkembangan dari AI sendiri Pak. Nah, kita juga mengkhawatirkan terkait dengan penggunaan ini kalau tidak ada etika ataupun adab dan kesopanan tata krama kita yang ada di Aceh. Nah, bagaimana cara kita guru ini memastikan bahwa penggunaan AI itu nantinya bisa memiliki etika yang baik, kemudian tidak menyimpang dari ajaran atau norma yang berlaku di masyarakat kita ini, Pak? Nah, untuk itu kita harus menerapkan yang pertama harus ada regulasi. Jadi sekolah itu harus membuat regulasi, terutama menyangkut dengan plagiarisme ya, supaya siswa tidak
ketika ada project misalnya membuat makalah, dia tidak mentah-mentah mengcopy paste dari AI. Jadi harus ada regulasi. Dan juga sekarang sudah banyak tool-tool yang bisa kita gunakan untuk mengecek hasil karya itu dibuat oleh AI atau bukan. Yang kedua, kesadaran. Yang kita kasih kesadaran kepada guru dan siswa bahwa AI itu hanya alat bantu dan belum tentu juga jawabannya benar seperti yang kita inginkan. Nah, yang ketiga ini menyangkut dengan religius, ya kan, tanggung jawab, integritas, ya. Kalau saya mengambil mentah-mentah dari AI, ini bagaimana dengan tanggung jawab saya, bagaimana dengan karakter saya, integritas saya dan sebagainya. Itu yang harus ditanamkan. Tapi yang paling penting tadi, regulasi harus dibuat oleh sekolah dan terutama mengenai plagiarisme dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali juga anak-anak kita yang sudah sulit ya dalam menghafal rumus, kemudian juga menghafal bahkan perkalian nih di tingkat SD. Sekarang saya lihat juga sudah mulai ditinggalkan. Akhirnya karena sudah ada HP dan kemudian juga sudah mudah semuanya. Bahkan kalau ada seorang guru memberikan tugas ketika di rumah, itu nyaris hampir semuanya itu menggunakan AI dalam mengerjakan tugas ini. Nah, ini seperti apa sebenarnya yang harus kita lakukan jika kita seorang guru, kemudian anak-anak pada menjawab sesuai dengan jawaban dari AI itu. Bagaimana kita mensikapi? Nah, jadi ini memang satu dilema ya. Di satu sisi kita tidak mungkin membendung teknologi dan tidak di sisi lain ada risiko yang harus kita tanggung. Makanya konsepnya adalah adaptasi. Kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, saya sejak tahu adanya AI tahun 2001 kan munculnya AI generatif sejak diluncurkannya ChatGPT. Sejak tahu ada AI yang bisa menjawab soal-soal, saya tidak pernah lagi memberikan PR kepada siswa. Nah, paling saya kasih semacam project. Jadi kita tuntaskan di sekolah, latihan di sekolah, tidak lagi bawa ke rumah karena khawatir. Tetapi sekarang dengan munculnya tool-tool yang bisa membaca itu hasil karya AI atau bukan, sebenarnya bisa saja, ya kan, kita motivasi siswa supaya tidak menggunakan AI. Karena kalau dia jawab dengan AI, kita bisa tahu ketika kita masukkan dalam tool ini, ya, tool AI detektor misalnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya itulah ya. Bagi saya tidak masalah, ya kan, tidak masalah AI itu, tapi kita gunakan secara berkesadaran, berkesadaran, bertanggung jawab, tidak bergantung sekali pada AI. Kuncinya adalah guru harus tahu AI, guru harus bisa AI supaya dia tahu jawaban siswa itu dibuat oleh AI atau bukan. Iya. Nah, kalau guru nggak menguasai kan bisa kalau bahasanya dipungut oleh siswa. Ya tentunya kita guru itu harus lebih tahu atau lebih pintar daripada siswa. Kalau tidak nantinya siswa bakalan ketawa ya ketika kita memeriksa jawaban dia, terus kemudian kita menyalahkan ataupun membenarkan apa yang dia sampaikan, padahal kapasitas dia udah nggak sampai di situ, Pak. Tapi daya berpikir mesin itu sangat luar biasa, bahkan kita tidak bisa menilai bahwa siswa ini benar nggak dia berpikir demikian ya. Ini luar biasa menurut saya perkembangan saat ini. Tapi Pak Fikri kan, ya, sebenarnya mudah melihat hasil karya itu dibuat oleh AI atau bukan. Yang pertama, AI itu tidak pernah ada tipu, kesalahan huruf, ya kan? Tidak pernah ada tipu dia. Misalnya yang kalau biasa siswa jawab kan YG, tidak pernah. Yang kedua, bahasa selalu sopan. Bahasa itu selalu sopan. Yang ketiga, dia biasanya berbentuk poin-poin. Dan yang terakhir pasti ada kesimpulan. Kalau dia mengcopy dari AI, pasti di bawahnya itu ada kesimpulan. Nah, itu berarti dia dibuat dengan AI. Jadi mudah sebenarnya, tanpa tool bisa kita tahu sebenarnya kalau guru paham AI. Paham ya. Dan orang yang memeriksa itu juga harus paham AI ya, sehingga betul. Nantinya kode-kode yang ada di AI, katakanlah ChatGPT itu lebih mudah terbaca. Nah, ketika kita mau membuat proyek yang lebih besar, misalkan dalam bentuk tugas jurnal gitu ya, apakah makalah, kemudian PPT ya, PowerPoint juga, apakah kemudian pikiran AI itu juga akan sama dengan pikiran kita? Nah, sebenarnya jawaban AI itu tergantung pada prompt yang kita berikan. Semakin lengkap prompt, kalau mengikuti yang kriteria 5 tadi, biasanya semakin akan hampir sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Nah, jadi itulah yang saya katakan sebagai asisten guru, membantu pekerjaan guru. Misalnya membuat RPP. Kalau kita buat promptnya seperti kriteria tadi lengkap, maka dia akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi lebih mempercepat ya. Ada AI itu istilahnya mengakselerasi, mempercepat pekerjaan guru, sehingga guru tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk membuat perencanaan pembelajaran. Kalau Pak John Darmawan sendiri menggunakan AI ini, ada beberapa AI tentunya ya, yang lazim digunakan untuk guru, boleh disebutkan apa aja misalnya, dan apa yang biasa Pak John Darmawan gunakan, AI yang mana sih yang membantu untuk apa? Jadi supaya mungkin ada yang teman-teman Pak John di rumah yang belum tahu ini ya, bisa mencoba dan kemudian bisa dipraktekkan nantinya di rumah. Sebenarnya tergantung pada apa yang hendak dibuat. Nah, karena saya bagian dari Microsoft Innovative Educator Expert, dan tahun ini hanya saya satu-satunya dari Aceh menjadi Microsoft Innovative Educator Expert, saya menggunakan AI-nya Microsoft. Ada Copilot, bahkan kami di Copilot itu ada namanya Copilot Studio, bisa membuat AI sendiri. Kemudian ke depan mungkin kita akan belajar tentang computer vision. Nah, itu kalau Pak Fikri pernah lihat di video, ada orang bertanya kepada ChatGPT, "Hai ChatGPT, apakah benar seperti ini?" Dia jawab. Nah, itu salah satu contoh daripada computer vision. Kemudian saya juga sering menggunakan ChatGPT, karena bagi saya ChatGPT itu dia lebih jawaban itu lebih uraian lebih panjang ya. Nah, kemudian kalau untuk gambar saya lebih ke Gemini sekarang. Gemini 2,5 kelas itu. Karena kalau di desainer itu mendesain gambar itu ada namanya di Microsoft, namanya Microsoft Designer. Nah, kita bisa membuat kartun, banyak kartun di sana pilihannya. Kita bisa kita masukkan tulisan, misalnya membuat komik, itu bisa di desainer. Jadi tergantung sebenarnya apa yang hendak kita buat. Kalau untuk menulis artikel bisa di Perplexity, Paperpole dan sebagainya. Nah, rupanya sangat banyak ya. Kalau kita tanya ini justru tidak sanggup. Ini lahir terus, lahir terus banyak terus. Semakin hari perkembangan semakin bagus, semakin baik. Tergantung lagi di kitanya nih, mau seperti apa kemudian kita memanfaatkan AI yang sudah ada ini, apakah untuk menunjang kinerja kita ataupun kita menggunakan AI itu untuk hanya hal pribadi. Nah, ini perlu juga kita kita tanamkan dalam diri kita bahwa dalam pembelajaran sendiri sekarang sudah eranya dalam menggunakan AI, sehingga nantinya pembelajarannya juga sama ya dengan prinsip yang ada di perkotaan dengan pedesaan. Jadi walaupun di sana dengan sangat terbatas bisa menggunakan AI secara offline misalnya berbentuk aplikasi Pak ya. Sehingga nantinya siswa atau murid juga dapat mengetahui hal yang sama ketika mereka berada baik siswa di daerah ataupun di perkotaan. Nah, ini penting. Nah, pesan untuk guru nih Pak, boleh disampaikan untuk penggunaan AI yang lebih bijak. Nah, untuk para guru silakan gunakan AI untuk asisten guru, untuk membantu pekerjaan kita. Kemudian yang perlu diingat adalah AI itu hanya alat bantu, dan tingkat jawabannya itu belum tentu sempurna. Jadi jawaban yang diberikan oleh AI diperiksa lagi, dilihat lagi apakah sudah sesuai atau belum, apakah sudah benar, terutama dengan untuk soal-soal ini, sains misalnya fisika, ya kan, kalau nggak diperiksa kadang-kadang jawabannya salah. Karena saya pernah berdebat juga dengan AI, ini kayaknya jawaban kamu salah ini. Oh ya, minta maaf katanya. Nah, jadi harus lebih bijak dan berjawab dalam menggunakan AI, dan jangan tergantung sekali dengan AI. Jangan tergantung sekali dengan AI, tapi tergantunglah dengan pikiran kita. Karena pikiran kita ini bisa menembus batas-batas ruang yang tidak pernah bisa ditembus oleh AI sendiri, Pak ya. Nah, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Tidak terasa kita sudah 30 menit sudah di ujung pertemuan. Nah, mungkin selaku Bapak selaku guru yang mengampu terkait dengan teknologi ini, ada yang
pesan dan kesan Bapak kepada siswa, kepada guru dan kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di pendidikan yang ingin Bapak sampaikan. Baik, jadi teknologi ini tidak bisa kita bendung. Ya, tidak bisa kita bendung, tetapi kita harus beradaptasi dengan teknologi. Nah, sekarang di zaman teknologi ini, guru atau siswa itu harus memiliki kesadaran bahwa keterampilan apa yang harus dimiliki untuk mampu bersaing di era AI ini. Nah, paling kurang kan empat ya, berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Komunikasi dan kolaboratif. Karena bagaimanapun saat ini yang perlu kita oleh siswa dan guru, saat ini saingan siswa dan guru bukan hanya sesama manusia. Sekali lagi, bukan hanya sesama manusia, tetapi sudah bersaing dengan teknologi. Betapa banyak sekarang pekerjaan manusia hilang digantikan oleh teknologi. Yang paling sederhana, memanen padi di sawah, ya kan? Memanen padi di sawah sekarang pakai apa? Mesin kan? Mesin panen. Nah, berapa pekerjaan sudah hilang gara-gara masuk mobil tersebut? Pekerjaan memotong padi, merontokkan padi, dan sebagainya. Kalau nanti masuk mobil tanam padi, sudah ada Pak? Sudah ada, tapi belum familiar di kita. Maka kita nggak bisa lagi melihat nyak-nyak yang naik mobil gerobak nanam padi. Nah, jadi diperkirakan 85 juta pekerjaan hilang gara-gara teknologi. Makanya keterampilan ini seharusnya yang kita tanamkan kepada siswa supaya dia mampu bersaing dengan teknologi. Nah, sekarang kan sudah banyak muncul prodi-prodi analis data science, itu sebenarnya arahnya ke sana. Data analitik sebenarnya ke sana untuk supaya mereka mampu bersaing dengan teknologi ini. Wow, luar biasa ini ya. Jadi kalau kita tidak siap dengan perkembangan teknologi, kita harus bersiap untuk digantikan oleh teknologi. Luar biasa perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Pak John Darmawan sudah berkenan berhadir di studio Ras Pendidikan Tamrin. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya kita undang lagi nanti Pak John, walaupun agak jauh ya, di sela-sela kesibukan nanti bisa kita culik nih ke studio Ras Pendidikan untuk kita bagi-bagi ilmu bersama para guru, kepala sekolah, dan murid-murid yang ada di seluruh Aceh tentunya yang menonton secara langsung ataupun melalui recording untuk podcast kita Ras Pendidikan Tamrin yang tema hari ini AI sebagai asisten para guru. Nah, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Saya sampaikan mohon maaf atas segala salah dan khilaf, mungkin ada yang tidak berkenan. Kami mohon maaf dan kami akan kembali di lain waktu dan kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah wa biriza wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.